Para saudara dan saudariku yang terkasih, saya Pastor Antonius Kema CP, saat ini bertugas sebagai pastor paroki di Paroki Keluarga Kudus Sepotong, Keuskupan Ketapang di Kalimantan Barat. Renungan hari Minggu biasa ke-17 ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita ini mengisahkan tentang mukjizat penggandaan roti dan ikan yang dilakukan oleh Yesus. Kisah ini tidak hanya merupakan sebuah peristiwa ajaib, tetapi juga sebuah pelajaran mendalam tentang iman, kemurahan hati, dan kepemimpinan yang sejati. Dalam kisah ini, Yesus melihat kerumunan orang mengikutinya dan mengetahui bahwa mereka lapar. Ketika murid-muridnya bingung bagaimana cara memberi makan, Yesus meminta mereka untuk mencari apa yang tersedia. Salah seorang muridnya, yakni Andreas, menemukan seorang anak laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Meskipun terlihat sangat kecil dibandingkan dengan jumlah orang yang banyak pada saat itu, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa yang terpenting bukanlah jumlah atau ukuran, tetapi hati dan kerelaan untuk berbagi dari apa yang kita miliki. Ibu bapa, saudara dan saudariku yang terkasih, kita seringkali merasa bahwa apa yang kita miliki tidak cukup atau tidaklah berarti. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita merasa kekurangan, baik itu waktu, kekurangan tenaga, maupun sumber daya. Namun kisah Injil ini mengingatkan kita bahwa dalam kesederhanaan dan keterbatasan kita sebagai manusia, ada kekuatan yang dapat mengubah dunia. Tuhan tentu tidak memerlukan sesuatu yang besar dari kita. Ia memerlukan hati yang bersedia untuk memberikan apa yang ada, sekecil apapun itu. Saudara dan saudariku yang terkasih, ketika Yesus menerima roti dan ikan dari sang anak kecil itu, dia mengucapkan syukur dan mulai membagikannya. Hal ini mau mengajarkan kepada kita tentang pentingnya bersyukur atas apa yang kita miliki dan bagaimana tindakan kita, meskipun sederhana, tetapi dapat membuat perbedaan yang sangat luar biasa. Yesus memanfaatkan apa yang tersedia untuk memberkati ribuan orang itu, dan itu merupakan pengingat bagi kita untuk tidak meremehkan kontribusi kita sendiri. Ibu bapa, saudara dan saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kisah ini, Yesus juga menunjukkan contoh kepemimpinan yang melayani. Ia tidak hanya mengajarkan dari ketinggian, tetapi juga terlibat langsung dalam memenuhi kebutuhan orang banyak. Kepemimpinan yang sejati bukan hanya tentang memberikan arahan, tetapi juga tentang melayani dengan tulus dan bisa menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ketika kita melihat kebutuhan di sekitar kita, baik di lingkungan keluarga, pekerjaan, ataupun masyarakat, kita dipanggil untuk menjadi pemimpin yang melayani. Ini berarti kita harus siap untuk turun tangan, memberikan bantuan dan kontribusi untuk kesejahteraan bersama, meskipun kita mungkin merasa bahwa kontribusi kita tidaklah berarti. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbagi merupakan tindakan kasih.
Tindakan berbagi yang dilakukan oleh anak kecil dalam kisah Injil tadi adalah wujud dari kasih dan kepercayaan. Dia mungkin tidak tahu betapa besar dampak dari 5 roti dan 2 ikan itu, tetapi ia memberikan semuanya dengan penuh kepercayaan kepada Yesus. Tindakan berbagi ini mau menggambarkan iman yang sederhana tetapi kuat. Kita juga dipanggil untuk berbagi dengan iman yang sama. Ketika kita membuka hati kita dan berbagi dengan orang lain, baik itu dalam bentuk materi, waktu, dan perhatian, kita menunjukkan kasih yang tulus dan kepedulian terhadap sesama kita. Kasih yang kita tunjukkan tidak hanya memberikan bantuan praktis, tetapi juga membawa harapan dan dorongan kepada mereka yang senantiasa membutuhkan. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, saat merenungkan kisah ini, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apa yang kita miliki untuk berbagi dengan sesama? Apakah kita bersedia untuk memberikan apa yang kita miliki, sekecil apapun itu, untuk bisa membantu sesama kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhan dapat mengubah dan memberkati apa yang kita serahkan dengan tangan-Nya? Kita diundang untuk mengikuti teladan Yesus dan anak kecil tadi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita bersyukur atas segala sesuatu yang kita miliki dan berkomitmen untuk menggunakan apa yang ada untuk memberkati orang lain. Dengan cara ini, kita dapat menyaksikan mukjizat Tuhan bekerja melalui tindakan kesederhanaan kita. Kisah pembagian penggandaan roti dan ikan ini adalah panggilan untuk setiap kita membuka hati dan tangan kita, untuk memberikan apa yang kita miliki dan untuk mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Dengan melakukan hal ini, kita tidak hanya menjadi saluran berkat bagi orang lain, tetapi juga mengalami keajaiban kasih Tuhan dalam kehidupan kita sendiri. Semoga renungan ini menginspirasi kita untuk lebih memahami arti berbagi dan kepemimpinan yang melayani dalam kehidupan sehari-hari. Selamat hari Minggu. Semoga kita semua dimampukan untuk hidup dalam kasih Tuhan dan pelayanan yang tulus. Tuhan Yesus memberkati.